Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Kustini, salah satu guru dari SMP Muhammadiyah Simpang 4. Bertemu kembali dalam pembelajaran PAI kelas 7 pada materi sholat. Ibadah sholat merupakan suatu kewajiban bagi umat manusia terhadap Tuhannya. Dan dengan ibadah, manusia akan mendapat ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Bentuk dan jenis ibadah sangat bermacam-macam, seperti sholat, puasa, naik haji, membaca Al-Quran, jihad, dan lain-lain. Pengertian dan dalil wajib sholat. Untuk pengertian sholat itu adalah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri salam serta menurut syarat-syarat yang ditentukan syara. Sedangkan dalil yang mewajibkan sholat adalah ayat-ayat Al-Quran yang mewajibkan sholat antara lain Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya berbunyi, dan dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan tunduklah bersama-sama orang yang pada ruku. Untuk melakukan sholat yang baik dan sempurna, terlebih dahulu kita harus mengetahui syarat-syarat sholat dan rukun sholat. Adapun syarat-syarat sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, sudah baligh dan berakal. Yang ketiga, suci dari hadas. Yang keempat, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat. Yang kelima, menutup aurat. Laki-laki auratnya antara pusat dan lutut, sedangkan wanita seluruh badannya kecuali muka dan dua telapak tangan. Yang keenam, menghadap kiblat. Yang ketujuh, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunat. Adapun rukun sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri tegak bagi berpuasa ketika sholat fardu. Boleh duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit. Yang keempat, membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Yang keenam, ibtidal dengan tumakninah. Dan yang ketujuh, sujud dengan tumakninah. Selanjutnya, duduk antara dua sujud dengan tumakninah. Duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. Selanjutnya, membaca tasyahud akhir. Dilanjutkan dengan membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Dan setelah itu membaca salam yang pertama, yang tentunya tertib, berurutan, dan mengerjakan rukun-rukun tersebut. Hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat itu tidak sah apabila salah satu syarat rukunnya dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja. Dan sholat itu batal dengan hal-hal sebagai berikut. Sholat batal karena kita sedang berhadas. Yang kedua, karena terkena najis. Yang ketiga, berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan satu huruf.
Yang keempat, terbuka auratnya. Yang kelima, mengubah niat. Misalnya ingin memutuskan sholat. Yang keenam, makan dan minum meskipun sedikit. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat. Bergerak-gerak berturut-turut 3 kali, seperti melangkah atau berjalan. Selanjutnya, membelakangi kiblat. Jadi kita kalau sholat itu tidak boleh membelakangi kiblat, harus menghadap kiblat. Selanjutnya, menambah rukun yang berupa perbuatan seperti ruku dan sujud. Selanjutnya, hal yang membatalkan sholat itu adalah tertawa terbahak-bahak, mendahului imam, murtad. Yang terakhir itu murtad, artinya keluar dari Islam. Sunnah-sunnah dalam mengerjakan sholat. Waktu mengerjakan sholat ada 2 sunnah, yaitu sunat abadil dan sunat hayyat. Jadi untuk mengetahui apa saja sunat-sunat abadil dapat kita baca pada layar di depan ini. Begitu juga untuk sunat hayat dapat kita simak layar di depan berikut ini. Adapun perbuatan-perbuatan yang hukumnya makruh di dalam sholat, salah satunya yang pertama, menaruh telapak tangannya di dalam lengan bajunya ketika takbiratul ihram. Yang kedua, menutup mulutnya rapat-rapat. Yang ketiga, terbuka kepalanya. Yang keempat, bertolak pinggang. Yang kelima, memalingkan muka ke kiri dan ke kanan. Yang keenam, memejamkan mata. Yang ketujuh, menengadah ke langit. Yang kedelapan, menahan hadas. Apakah mau buang air kecil atau buang air besar. Jadi menahan hadas termasuk makruh dalam sholat. Selanjutnya, berludah. Mengerjakan sholat di atas kuburan. Itu juga makruh hukumnya. Waktu melakukan sholat, kemungkinan ada hal-hal yang mungkin dilupakan. Salah satu contoh, lupa melaksanakan yang fardu. Lupa melaksanakan sunat abadi. Jika kita lupa atau tidak melakukan gerakan yang sesuai dengan sholat, kita diharuskan untuk melakukan sujud sahwi. Adapun urutan-urutan di dalam sholat, yang pertama, cara-cara mengerjakan sholat. Yang kedua, bacaan doa iftitah. Yang ketiga, surah Al-Fatihah. Yang keempat, bacaan surat-surat pendek dan mudah dihafal. Yang kelima, ruku. Yang keenam, iktidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan, sujud kedua. Ke-10, duduk tasyahud atau tasyahud awal. Yang ke-11, tasyahud akhir. Dan yang terakhir, 12, itu adalah salam. Kedudukan sholat dalam agama Islam. Dalam agama Islam, sholat itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan ibadah terpenting, karena merupakan perkara kedua dalam rukun Islam setelah mengucapkan syahadat. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa dan mukmin. Yang ketiga, sebagai tiang agama. Yang keempat, amalan yang pertama dihisab di akhir zaman atau di hari kiamat.
Yang kelima, ikatan terakhir yang terlepas dari agama, yang bila hilangnya maka hilanglah agama. Jadi sholat itu adalah tiang agama, pondasi agama. Selanjutnya, sholat itu sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sholat pencegah perbuatan keji dan mungkar, serta untuk memohon pertolongan. Dan selanjutnya, sholat harus tetap dilaksanakan walaupun bermukim ataupun dalam perjalanan, baik waktu damai maupun waktu perang. Nah, itulah beberapa yang dapat kita petik, beberapa kedudukan sholat dalam agama Islam. Konsekuensi bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Adapun konsekuensi meninggalkan sholat adalah sebagai berikut. Banyak sekali hadis dan pendapat ulama yang mengatakan bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat hingga habis waktunya adalah kafir dan murtad, keluar dari agama Islam. Maka diwajibkan baginya untuk segera bertaubat dari kekufurannya tersebut. Dari beberapa materi yang saya cakupkan pada layar di atas, kita tarik garis kesimpulan. Yang pertama, sholat itu adalah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan, yang mulai dengan takbir dan diakhiri salam, serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang kedua, sholat adalah ibadah wajib yang harus dilakukan setiap kaum muslimin. Dengan mendirikan sholat berarti kita telah mendirikan agama Islam. Yang ketiga, dalam sholat kita harus mengikuti tata cara yang benar dan telah diatur di dalam syariat agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang yang sengaja meninggalkan sholat hingga habis waktunya adalah kafir dan murtad. Maka diwajibkan baginya untuk segera bertaubat dari kekufurannya tersebut. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.